merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Tuhan, Kau setia di dalam hidupku. Aku mau setia seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu sempurna dan ajaib bagiku. Tubuh dan darah-Mu, bukti kasih yang terbesar. Yesus, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Ku alami, ku saksikan kasih-Mu ya Tuhan. Ku mau memberi hidupku bagi-Mu Bapa, dan ku terima segala ciptaan.
Bapa di surga, buat kami mengerti bagaimana harus hidup melayani Engkau. Pakailah setiap program impartasi ini untuk mengimpartasikan kehendak Tuhan kepada setiap kami masing-masing. Sesuai talenta kami ya Tuhan. Biarlah pagi ini Engkau pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu sendiri. Sehingga kami semua belajar taat dan melakukannya. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa pagi ini adalah impartasi spirit yang ke-8, Saudara. Sejak kita GMM lahir. Sebenarnya kalau seseorang mendengar impartasi spirit dan menghidupinya, itu tidak perlu sampai 8. Berapa nilai awal aja sudah luar biasa harusnya. Tetapi nggak apa-apa, kita sabar saja. Supaya setiap kita semakin hari semakin bisa seiring satu roh di dalam Tuhan. Ya. Pagi ini kita akan membahas nilai kelima dari GMM. Dengan tema mengorbankan diri untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Mari kita baca dulu Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa yang harus dipersembahkan? Tubuh kita. Itu bukan berarti tubuh kita dijadikan korban bakaran, bukan. Seluruh hidup kita artinya. Persembahkan yang hidup. Yang hidupnya itu kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi banyak orang sebenarnya tidak beribadah selama ini. Karena tidak mempersembahkan seluruh hidupnya. Ke gereja cuma permainan, kasih uang nanti dibalas Tuhan. Kalau ikut Tuhan Yesus kaya, itu rendah sekali nilainya di hadapan Tuhan. Ya, saudara ya. Perhatikan baik-baik, terutama pelayan Tuhan. Dimanapun saudara berada. Meskipun tidak menjabat jabatan gereja. Semua pelayan Tuhan. Katakan amin. Siapapun saudara, dimanapun saudara, saudara adalah pelayan Tuhan. Ada 3 pilar pelayan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kalau mau melayani Tuhan, minimal ada 3 pilar. Diingat baik-baik itu. Pelayanan itu adalah persembahan. Bukan cari panggung. Persembahan, saudara. Kita melayani itu mempersembahkan hidup kita, bukan cari panggung. Bapak Ibu, saudara, siapapun ya, di luar sana terutama, jangan suka tersinggung ya. Ini pelajaran. Supaya kita tidak cari panggung. Tapi hidup ini mempersembahkan. Itu beda loh. Kelihatan orang yang cari panggung itu. Kelihatan. Tapi nggak apa-apa. Karena semua juga sedang belajar. Amin ya. Nah, nggak masalah. Tapi harus diingat pelajarannya semakin hari semakin maju. Pilar pertama melayani itu persembahan. Mempersembahkan hidup. Bukan cari panggung. Bukan cari nama. Bukan cari popularitas. Ya. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat baik-baik. Apapun yang kita lakukan, lakukan untuk Tuhan. Jadi jangan saudara mendengar siapapun. Kalau di gereja mendengar gembala. Karena saudara domba-domba Tuhan harus dipimpin sampai kepada Tuhan. Saudara dengarkan gembala. Bukan karena saya gembala, bukan. Karena kebenaran di mana-mana begini. Dengarkan gembalamu. Bahkan gembala diancam oleh Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Iya, gembalakan domba-dombaku. Para gembala itu dihukum dengan
dihakimi dengan nilai yang sangat tinggi loh. Lebih berat daripada semua orang. Nah, makanya domba-domba mendengarkan gembalanya, kan gitu kan? Ya. Jadi pelayanan bukan supaya dilihat orang. Jangan melayani karena dijadwalkan di gereja. Melayani bukan dijadwalkan di gereja, melayani itu seumur hidup kita, di rumah, di mana saja. Ya, bukan karena jadwal. Jadi saudara kalau ditanya, mau kemana? Mau melayani. Oh, itu ya benar juga sih, tapi maksudnya jadi kamu nggak melayani kalau nggak lagi di gereja. Ya, harus dirubah ini mindsetnya. Makanya kita nggak ikutin arus. Kalau ada yang bilang GMM, gereja mulai meniru, salah dia. Kita gereja mulai mengoreksi diri. Selama ini kita kurang tepat. Ada hal-hal yang kurang. Makanya ini ditajamkan. Nah, impartasi spirit itu menajamkan juga. Ya. Jadi seorang pelayan Tuhan harus tetap setia meskipun ada di balik layar. Gak pernah tampil, dia sembunyi sendiri. Tapi dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu tetap pelayan Tuhan. Makanya sebenarnya kita gak penting mau tampil mau enggak. Dulu saya sudah biasa kok jadi pemain cadangan. Kalau nggak ada ya saya gantiin, kalau ada ya enggak. Enggak masalah. Pemain cadangannya Tuhan aja kita udah seneng banget loh. Ada amin gak nih? Iyalah. Daripada pemain utamanya setan, dengan cadangannya Tuhan. Kan gitu ya. Itu yang pertama. Pilar yang kedua. Pelayanan itu butuh pengorbanan. Ingat baik-baik. Jangan ada di antara saudara siapapun melayani tapi tidak mengorbankan diri. Pasti salah pelayanannya. Sebab Tuhan Yesus teladan yang abadi. Yang mati di kayu salib mengorbankan diri. Teladan, saudara. Kalau kita nggak punya roh untuk mengorbankan diri, nggak usah melayani. Nggak usah. Ya. Nanti jadi masalah di gereja. Nanti engkau berada dimanapun jadi masalah. Kalau pelayanan itu mengorbankan diri, apa yang dikorbankan? Satu, waktu. Lah iya dong. Lah kalau prinsipnya orang dunia, time is money. Ya nggak bisa. Waktu. Waktu harus dikorbankan untuk Tuhan. Sediakan waktu untuk Tuhan. Bohong orang yang bilang cinta Tuhan tapi nggak punya waktu untuk Tuhan. Satu yang dikorbankan apa? Waktu, persembahkan. Dua, energi, tenaga. Butuh tenaga loh saudara. Hari ini kita ada program dari pagi ini sampai nanti jam terakhir. Ya, kalau nggak punya tenaga gimana? Loyo. Nggak bisa melayani kan? Tetap tenaga. Pikiran. Harus dikorbankan. Yang suka mikir sendiri, enaknya gini. Nggak usah enaknya. Enaknya Tuhan bagaimana? Begitu. Ya, jangan punya proyek sendiri, perasaan sendiri. Korbankan uangmu untuk Tuhan. Bukan ke gereja, tapi untuk Tuhan. Untuk Tuhan itu bisa ke gereja, bisa nolong orang, bisa macam-macam. Yang terakhir, korbankan kenyamananmu. Orang yang mau hidup nyaman gak bisa melayani Tuhan. Maunya enak-enak sendiri. Apalagi yang banyak omong. Maunya merintah tapi gak mau kerja. Gak usah melayani Tuhan yang begituan. Melayani Tuhan itu kenyamanan diri sendiri dikorbankan. Ya, kalau enggak bukan pelayan Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Prajurit loh kita itu. Kalau orang sampai nggak sadar ya, aduh. Pelayan yang sejati, dia maju terus. Meskipun fisiknya capek. Meskipun dicela kiri kanan. Meskipun nggak dapat apa-apa. Itu pelayan Tuhan yang benar. Ini udah jarang dikhotbahkan hari-hari ini. Yang dikhotbahkan itu kalau kamu ikut Tuhan diberkati. Mabok katanya. Kalau kau ikut Tuhan, kau harus pikul salib.
Pagi-pagi dimarah-marahin ya saudara. Dari rumah belum sarapan. Saya juga belum sarapan saudara, sama kita. Tapi ini yang benar. Pengorbanan itu adalah tanda bahwa kita mau mempersembahkan diri kepada Tuhan. Kita mau melayani Tuhan. Pengorbanan sudah jarang dikhotbahkan. Ya, itu pilar yang kedua. Aplikasinya gini loh, sederhana nih ya. Kalau saudara ada yang melakukan tersinggung, bagus. Tapi jangan diulang lagi. Ya. Kalau ada apa-apa rela hadir lebih pagi. Kalau perlu pulang lebih malam. Itu kan pengorbanan. Enggak, aku nyaman. Enggak usah datang. Tidur. Oh, tidur lebih nyaman kan, enak. Secara fisik. Tapi jiwa dan rohnya beda, datang sama enggak. Itu beda. Saudara. Makanya sebagian besar manusia di bumi ini, di planet bumi ini, cuma menghidupi fisiknya saja, makan roti, nasi. Tapi tidak makan jiwanya dan rohnya, enggak makan firman. Makanya sakit jiwa. Banyak orang sakit jiwa, merasa rohani tapi tidak rohani sebenarnya. Ya, makanya pelayan Tuhan di sini digembleng keras nih, supaya iya juga ya. Jadi pikiran yang miring tuh lama-lama berat, iya benar juga. Nah baru dewasa, baru kita melayani bersama-sama jadi enak. Jangan gampang terganggu dengan kiri kanan. Si roh jahat itu berkeliling di gereja saya lihat. Gosok-gosok sana, gosok-gosok sini. Waduh, gak ngerti dia. Kalau orang yang mengerti, pandangannya jauh ke depan. Aku mau melayani Tuhan, mau mengorbankan diri. Enggak hitung-hitungan. Apalagi ngomongin kiri kanan, enggak perlu. Enggak ada gunanya itu. Enggak ada gunanya ngomongin, sudah kiri kanan. Saudara tahu enggak, di dunia nyata saja, sekuler aja, seorang juara itu memperhatikan sekelilingnya enggak? Ngurusin enggak? Kok dia enggak latihan? Gitu enggak? Tanya Pak Fung tuh. Ada enggak orang yang ngurusin ya pemain juara gitu, ngurusin temennya. Kenapa dia enggak latihan? Gue juga enggak mau latihan kok gitu. Itu enggak? Juara itu enggak peduli. Orang lain enggak mau latihan, aku mau latihan. Itu. Orang lain kayak gitu enggak masalah. Aku pelayan Tuhan. Diomongin kiri kanan, itu sih ini gini. Enggak penting banget sih lu omongannya. Mulutmu itu kotor tau enggak? Ngomongin orang. Enggak usah yang begitu-begitu. Kita itu juara. Lihat ke depan, garis finish. Ada amin kan nih? Itu sebabnya Alkitab berkata gini. Tanggalkan beban dan dosa. Aku mau berlari-lari ke depan. Itu sang juara itu begitu. Sang juara itu lihat ke depan. Aku mau bikin ini ke depan. Sementara loser, pecundang itu. Si itu. Ngurusin orang lain. Untuk apa ngurusin orang lain? Urusi diri sendiri. Lihat ke depan. Kamu juara. Jadilah pemenang kata Alkitab. Bahkan lebih dari pemenang. Ada amin? Itulah yang dimaksud hidupmu akan berbuah-buah kalau mengerti firman yang ditabur. Ada yang buahnya 30 kali lipat, ada yang 60, ada kali 100 kali. Itu luar biasa manusia yang berbuah itu. Banyak orang gak berbuah di gereja. Belajar melayani aja tersandung-sandung. Gak apa-apa, bangun lagi. Tersandung, bangun lagi. Oh gitu, kan kita sebenarnya pernah buat salah juga setiap orang. Kalau kita ingat malu-maluin juga ya gue ya, gitu. Iya enggak? Orang kalau sampai enggak bisa menertawakan dirinya sendiri ya, dia masih sombong. Dia masih sombong. Kadang-kadang saya sampai, aduh, dulu itu kok goblok banget ya gue ya, gitu. Malu-maluin lagi. Nah gitu. Jadi jangan tersinggung, enggak. Wah, enggak bisa belajar yang begituan. Kosongkan diri kita. Kosongkan, saudara. Ya. Berkorban demi latihan, doa, apalagi. Enggak apa-apa kalau enggak ditampilin di depan. Enggak masalah. Ya. Jangan memanjakan perasaan diri sendiri. Kalau mau jadi pelayan Tuhan, perasaannya harus mati. Difitnah kiri kanan, matikan aja perasaan kita. Aku mau memandang ke depan. Sang juara itu lihatnya ke depan. Enggak lihat ke masa lalu. Ya. Memang ada juara dunia yang enggak pernah jatuh. Enggak pernah kalah. Enggak ada.
Kalau dia lihat ke belakang, duh dulu gue kok jelek banget ya mainnya ya. Malu-maluin. Bagus, ke depan lihatnya. Supaya tidak diulang kesalahan yang sama. Nah gitu baru mantap ya. Jangan memanjakan diri sendiri. Orang yang memanjakan diri sendiri gak bisa lihat ke depan. Aku kasihan ya gak punya temen ya. Aku kasihan ya, mengasihani diri sendiri. Diserang dikit sakit hati kayaknya. Aduh, perasaan diri sendiri gak dikorbankan untuk Tuhan. Kalau kita mengerti kebenaran ya, kita udah gak memiliki diri sendiri. Beneran. Orang salah sama kita aja, beneran salah orang itu. Kita gak itu loh, gak ingin, awas ya aku hukum ya. Enggak loh. Nanti suatu hari biar dia mengerti. Jadi keluarga kita juga sama-sama ke depan lari gitu. Ya, itu harapan kita sama-sama. Jadi mengorbankan diri, tidak mencari kenyamanan. Jadi siap kalau dikecewakan oleh teman-temannya. Ya, kalau gembala ngomong apa, terus kayaknya mengecewakan, tenang aja, diem aja. Nanti kita lihat ujungnya, tujuannya baik atau jahat. Kalau menurut saudara gembalanya jahat, tinggalin gembala itu. Simple kan? Tapi jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Setuju gak nih? Amin. Selama gembalanya benar dalam kebenaran, ikuti apa saja. Hal yang gak penting gak usah dipermasalahkan. Soal selera, soal keputusan, soal lagu, soal keuangan, soal macam-macam. Gak usah dipermasalahkan, ikuti saja. Asal dalam kebenaran. Kalau tidak, ya jangan diikuti. Simpel saja kan. Supaya kita larinya sama-sama kenceng. Jangan menghambat pelayanan Tuhan. Ya, kita harus jadi berkat semuanya. Jadi saudara harus rela dihina, difitnah, diserang. Bahkan difitnah teman sendiri, biarin aja. Itu pelayan Tuhan sejati itu begitu. Sang juara itu lihatnya ke depan. Saudara, saya nggak pernah loh lihat ke kiri ke kanan. Kok itu kaya ya? Kok itu nggak penting. Apa yang mesti kita lakukan ke depan ya? Ini gereja Tuhan mau dibawa kemana ya Tuhan? Tolong ajari kami semua, masing-masing kami. Supaya kami itu punya karakter yang tangguh. Jangan karakter yang gampang di kiri kanan. Banyak orang masih belajar, saya tahu. Bagus, nggak apa-apa. Tapi jangan kalau salah terus membela diri. Salah ya salah. Ampun Tuhan, aku tidak mengulanginya lagi. Tuhan Yesus itu benar-benar mengosongkan dirinya dari surga, mengosongkan diri jadi manusia. Yang maha tinggi mengosongkan diri, merendahkan diri. Lah kok manusia banyak yang meninggikan diri. Itu spiritnya Lucifer. Merasa hebat. Ya, merasa hebat. Ini yang merusak pelayanan itu merasa hebat. Orang kalau sudah sombong, itu nanti jatuh, pasti. Pasti jatuh. Siapapun kita. Termasuk saya, kalau saya sombong, saya jatuh nanti. Makanya nggak berani, saudara. Ya, saya nggak berani. Makanya pelayan Tuhan itu harus menyerahkan diri sepenuhnya. Melakukan pelayanan bukan karena tugas. Karena memang aku wajib melayani Tuhan. Karena aku mengasihi Tuhan. Kan begitu harusnya. Itu pelayanan yang benar. Ya. Nah, pengorbanan itu adalah bukti cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita nggak berkorban, berarti kita belum cinta Tuhan. Belum. Ya, ingat apa yang dikorbankan? Semuanya. Waktu kita, kenyamanan kita, perasaan kita, pendapat kita pribadi, apalagi selera pribadi, tenaga, uang, waktu, semuanya kalau mau ibadahmu sejati. Kalau cuma ibadah-ibadahan ya terserah situ. Kita nggak punya waktu untuk main-main gereja-gerejaan. Ibadah-ibadahan. Nggak ada, kalau mau benar ya benar. Saudara lihat, siapapun kita libatkan di sini. Ada orang kasih masukan ke saya. Pak, itu anak STT terlalu junior Pak melayani. Diam kau. Melayani gak ada junior, gak ada senior.
Sama semua. Ya meskipun memang belum pengalaman, tapi kalau hatinya tulus, kan orang bisa membaca dari gerak-geriknya itu tulus. Kan enak lihat tulus. Iya kan? Nah, yang begitu-begitu nggak usah diributin, saudara. Itu terserah gembala. Jangan suka bikin pendapat sendiri. Kecuali kalau soal kebenaran, saudara pikir ini salah, baru kita persoalkan. Kalau itu kan bukan soal kebenaran. Lagi pula kita punya pandangan luas, kalau gembala itu luas pandangannya. Untuk kepentingan bersama, untuk proyek bersama, untuk pekerjaan Tuhan. Untuk menyelamatkan banyak jiwa. Itu ya, itu. Nah, jadi kalau dicatat ya, tadi udah disebut sih, apa yang harus dikorbankan? Diri sendiri, satu. Kedua, kepentingan pribadi. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Kalau untuk kepentingan keselamatan jiwa orang, wah kita korbankan diri kita. Apapun, kalau orang masih hitung-hitungan, gak bisa melayani Tuhan. Waktu dan tenaga jangan dibuang-buang. Udah kegiatan yang gak penting gak usah dilakukan lagi. Kegiatan itu satu, kerja atau dagang itu harus cari uang. Kedua, keluarganya dibawa ke Tuhan. Udah gak ada yang lain. Gak ada itu mancing di got. Mancing di got dapatnya teri lagi. Kalau mau mancing itu di laut lepas sana loh, dapat paus. Nah itu saya dukung tuh. Karena daging paus kan gede. Daging paus gede bisa kita iris-iris dibagi ke seluruh jemaat. Bayangin setiap orang dapat daging ikan gede. Bagus kan? Jangan bikin sesuatu yang gak ada gunanya. Aduh, sia-sia tau gak? Bikin sesuatu yang hebat gitu, persembahkan untuk Tuhan. Ya. Banyak orang bikin sesuatu merasa mempersembahkan untuk Tuhan. Padahal dapatnya banyak. Persembahan saya cerit. Bukan saya lagi kritik siapapun loh, ini prinsip. Ini prinsip. Dapatnya banyak, ngomongnya sama saya gini, ini untuk Tuhan. Untuk Tuhan siapa? Tuhanmu itu siapa? Engkau nggak pernah ngasih apa-apa ke Tuhan. Iya kan? Untuk diri sendiri borosnya minta ampun. Hidup mewah, tapi untuk Tuhan nggak ada sedikit pun. Kan kelihatan. Itu nggak usah ditunjuk, ngaca aja sendiri, kelihatan itu. Ini bicara untuk di luar sana loh ya. Sama untuk yang di planet Mars sana. Yang di sini kan nggak ada. Sini kan baik-baik. Saya kalau ngomong lugas saudara, jangan main-main sama saya. Ya, apa adanya saya. Kamu nggak suka ya jangan di sini gitu aja. Titik. Ini disuruh benar diajak sama-sama ke surga. Saya itu nggak ada sakit hati sama siapapun loh. Ayo ke surga saudara. Ayo bertobat sungguh-sungguh. Jangan bertobat-tobatan, pura-pura bertobat. Ya. Kalau kau cinta uang, kau musuh Allah. Ingat itu kata Alkitab loh, bukan kata saya. Saya cuma alat aja. Dan yang pasti setiap kita punya talenta bukan? Talenta itu persembahkan untuk Tuhan. Ada yang suaranya bagus, ada yang bagus tapi belum diasah. Latihan, vokal, ya kan? Ada yang ahli IT, macam-macam. Ayo kita sama-sama mendukung pekerjaan Tuhan. Oh, bukan buat saya, bukan buat saudara, buat Tuhan. Ya. Jadi hari ini nanti kita akan buat satu website, saudara. Websitenya GMM. Kemudian ada aplikasinya di mobile phone. Setiap jemaat bisa isi sendiri datanya supaya up to date. Diisi sendiri, fotonya juga selfie sendiri masuk ke website kita. Ya. Jadi kita bersyukur rupanya di sini hadir Pak Budi yang di depan ini. Pak Budi ini ahli developer, jadi bisa bikin website, aplikasi dan sebagainya. Nanti kita buat. Saudara semua dukung ya. Nanti saudara akan di masa depan kalau saudara datang ke sini, ini masa depan masih ya, agak lama. Saudara kalau datang ke sini, gak usah di absen, kita sudah tahu.
Yang hadir jam berapa siapa aja. Kenapa? Karena di pintu ada kamera. Saudara lewat udah ketahuan. Oh ini Bu Vero, catat. Otomatis. Jadi saudara kalau nanya nanti ya, ini agak lama tapi kita bisa bikin, saudara tahu ChatGPT? Kita bisa bikin chat GMM. Jadi saudara bisa nanya-nanya tentang GMM. Ajarannya seperti apa sih? Dijawab sama AI. Tapi khusus GMM. Tapi itu butuh usaha keras untuk mengajari si AI. Ya. Kita harus ajari AI-nya. Makanya nanti kita bikin tim ya yang bisa mengerjakan itu. Yang misalnya Pak Hari nanti menyediakan logo, gambar-gambar yang mau dimuat di website, di aplikasi. Nanti anak-anak muda siapa yang punya waktu, ayo sama-sama. Biar cepat jadi. Ya. Melayani Tuhan itu tidak ada batasan. Tidak ada begini nih, belum waktunya. Nanti aja, nggak ada itu begituan. Kalau saya bilang sekarang ya sekarang. Ditunda besok kita mati jangan-jangan. Jangan suka menunda saudara. Ya, mari kita kembali ke motivasi terdalam untuk apa sih kita melayani. Saudara mesti bertanya kepada diri sendiri. Untuk apa sih kita melayani? Coba tanya sama diri sendiri. Motivasi yang paling dalam itu, melayani itu karena cinta Tuhan. Udah gak ada yang lain. Ya, gak ada yang lain. Makanya orang gak bisa melayani kalau gak cinta Tuhan. Hitung-hitungan. Ya, di gereja suka ngomongin orang, gosip. Bukan sesuatu yang berguna, yang merusak malahan. Gak usah lah, kita bertobat lagi. Siapa tahu kita masing-masing buat salah di masa lalu ya. Saya mungkin salah ngomongnya terlalu kasar, bisa aja loh. Bisa loh. Saya kaget juga itu ada pelayan kita yang bilang, wah saya trauma Pak. Dulu Pak Wenyo ngatain saya goblok gitu. Masa saya bilang, maaf deh, maaf saya bilang, maaf. Enggak apa-apa, maaf. Maksud saya enggak gitu sih. Kalau saya benar-benar enggak suka sama orang kan, saya usir. Enggak. Ya cuman kadang-kadang keceplosan. Minta maaf kalau keceplosan. Tapi saya tidak bermaksud seperti itu. Ya. Maksud kita itu supaya semua orang mengerti bagaimana melayani. Itu aja sih. Udah jangan punya proyek pribadi deh. Proyek bersama. Kalau proyek pribadi di rumah aja, jangan dibawa ke gereja. Ya. Proyek pribadi di rumah masing-masing aja. Kalau di gereja proyek bersama. Yang pimpin saya dibantu oleh seluruh pelayan Tuhan. Saya juga pelayan Tuhan sama. Jadi jangan suka ada ide aneh-aneh ya. Gitu. Saya pelayan Tuhan seumur hidup, saudara. Sampai mati. Gak ada yang bisa ganti saya. Kalau saudara mau jadi buat gereja sendiri, bagus. Bisa dibawa GMM. Bisa juga langsung ke sinode. Gak masalah. Asal melayani dengan benar. Kan kita senang juga kalau pekerjaan Tuhan mau ngembang ke kiri, ke kanan, kemana saja. Bagus. Bagus itu. Ya, gitu. Amin, saudara. Amin, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, kalau ada satu pertanyaan boleh sih, silakan. Mungkin ada yang belum jelas, silakan kalau ada yang mau bertanya. Enggak ya? Pesan saya cuma begini, kita belajar lagi sama-sama, jangan tersinggung. Ya, pelayan Tuhan itu nggak boleh tersinggung. Kalau gampang tersinggung, nggak bisa jadi pelayan Tuhan. Bayangin kalau saya gampang tersinggung, nggak ada di sini saya dari dulu. Jangan, saudara. Kita itu mesti buta dan tuli terhadap sesuatu yang jahat. Tapi terbuka lebar untuk kebenaran. Mengalah, minta maaf kalau perlu. Wah, kalau saudara bisa berarti saudara pelayan Tuhan. Orang yang nggak bisa minta maaf berarti dia masih memiliki dirinya sendiri. Jangan saudara ya, minta maaf. Kita dianggap rendah biarin aja, nggak masalah. Sebab yang dianggap rendah oleh dunia ditinggikan oleh Tuhan. Amin ya. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Nanti jam 9 kita lanjutkan dengan seminar seri nama Tuhan. Itu sangat penting.
Sebab dunia ini ribut, salah satunya karena debat tentang nama Tuhan. Oke, kita langsung saja yuk, kita angkat tangan kita. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Biarlah di pagi hari ini kami belajar banyak ya Tuhan. Kami mau belajar melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Terima kasih untuk gereja Tuhan, GMM, Gereja Mula-Mula. Kami mengucap syukur untuk seluruh pelayan Tuhan, seluruh aktivis, seluruh jemaat yang rindu akan kebenaran, haus dan lapar akan kebenaran. Makasih Tuhan, kami percaya kami semua sudah diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin.